sekolah minggu, kita sampai ke sermon untuk tanggal 23 April 2023. Bahan yang sudah ditetapkan di buku pedoman kita diambil dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat 16. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan firman demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, 30 April ini adalah hari ulang tahun KAKR, ya. Jadi kita berulang tahun 133 ya untuk tahun ini. Tema yang diangkatkan adalah menuju kesempurnaan, to be perfect, gitu ya, menuju kesempurnaan. Nah, saudara-saudara guru sekolah minggu, kalau kita mau menjelaskan tema ini kepada anak-anak KKR kita, nah kita buatlah ini menjadi dua kata, ya kan? Menuju kesempurnaan. Berarti dia sedang ada dalam proses, sedang ada dalam perjalanan ke kesempurnaan gitu. Jadi di ulang tahun ini, momen ulang tahun ini mengingatkan semua kita, guru sekolah minggu dan anak KAKR kita, sedang berada dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Itulah makna. Artinya menuju kesempurnaan itu menuju sesuatu yang lebih tinggi setiap hari, lebih berkualitas setiap hari, gitu ya. Setiap hari, setiap tahun lebih berkualitas, lebih naik harga atau nilai diri di sekolah minggu ini, di anak-anak dan gurunya ya. Teman-teman, itulah kalau kita mau memberikan arti. Karena ini kan pas pula kelas gabung ya. Nah, yang kedua yang bisa kita sodorkan sama anak-anak, kita mau membedah arti kata sempurna ini. Nah, kita mau katakan bisa juga ini kita kasih ajar sama anak dan tanggung dan remaja. Kira-kira sempurna yang dimaksudkan Paulus itu apa? Gitu kira-kira. Bisa challenge, bisa tanya jawab, dan kita kasih proud, kita kasih hadiah atau bagaimana bisa. Kira-kira apa yang dimaksudkan dengan sempurna di teks ini? Gitu ya. Jadi kalau saya melihat teman-teman, yang dimaksud oleh Paulus di sini dengan dengan sempurna itu gambarannya begini. Paulus menangkap Yesus dan mendapat hadiah. Begitu. Itulah sempurna. Jadi karena Paulus merasakan begini, Paulus sudah ditangkap oleh Yesus, dan seharusnya Paulus bisa menangkap Yesus, karena Yesus itu sudah dekat sekali sama dia. Dan ketika dia menangkap, dia dapat hadiah, dia lakukan apa yang
Tuhan mau, itulah kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi ketika Yesus menangkap dia menangkap Yesus, itulah menjadi suatu yang menyempurnakan bagi Paulus. Sehingga ini yang menggerakkan bahwa Paulus melakukan apa yang menjadi panggilan surgawi bagi dia. Ketika Paulus bisa melakukan apa yang Tuhan mau, itu menurut Paulus adalah sempurna, gitu kira-kira. Jadi menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu menurut Paulus yang menjadi sempurna. Nah, karena itu kata Paulus, aku melupakan apa yang sudah kulakukan. Iyalah, yang Paulus lakukan kan mengerikan pada waktu itu. Mengerikan menurut versi kita sekarang. Kalau menurut versi Paulus, yang terbaik yang dia lakukan pada masa lalu. Karena dia membunuh orang Kristen dulu pun itu karena suruhan atau karena ajaran agama yang dia terima kan. Jadi dia menganggap dia seorang yang patuh kepada ajaran agamanya, sehingga dia membunuh orang Kristen gitu. Jadi ketika dia sudah disadarkan oleh panggilan Kristus, dia bilang, wah, kulupakan semua yang lalu, yang kuanggap benar, sekarang kuanggap sampah. Itu lebih parah lagi tuh, disebutkan di teks berikutnya. Itu kuanggap sampah, kulupakan semuanya, dan aku fokuskan untuk masa depan yang ada di hadapanku sekarang. Siapa yang dia di depannya? Yesus yang sudah menangkap dia. Gitu. Kufokuskan pandanganku ke depan. Nah, begitu kira-kira. Jadi Paulus fokus untuk menuju kesempurnaan, gitu ya, mendapatkan hadiah, mendapatkan mahkota, menjadikan hidup berkualitas. Paulus fokus untuk itu, sehingga aku berlari menuju itu. Jadi kalau kita lari kan kita kurang bisa melihat ke kanan atau ke kiri kan. Biasanya kalau orang lari fokus ke depan gitu. Nah, itulah upaya yang dilakukan Paulus untuk menuju kesempurnaan yang digambarkannya. Aku lari, nggak aku lihat lagi kanan kiri muka ke belakang. Aku ke muka aja, fokus ke depan supaya aku mendapat hadiah itu. Nah, sekarang guru bisa sejajarkan apa yang dilakukan Paulus dan apa yang akan kita lakukan. Nah, tanya sama anak-anak. Boleh juga bagi kelompok gitu ya. Boleh bagi kelompok. Dan setiap kelompok ada tentor. Kalau boleh ada tentor guru atau remaja. Nah, gitu, tergantung banyaknya remaja kita ya. Nah, tanya pada mereka, bagaimanakah anak yang sempurna? Menurut versi mereka, anak yang sempurna itu menurut kita bagaimana adik-adik? Gitu. Nah, guru bisa juga membrainstorming atau mencatat semua usulan-usulan yang diberikan oleh setiap kelompok atau setiap kelas kalau memang tidak dikelompokkan, atau setiap orang kalau memang gabung aja semuanya. Apa dia? Apapun kata mereka, saya tawarkan. Artinya saya tawarkan yang sempurna menurut penilaian dunia untuk seseorang, atau khususnya itu anak. Dia ada 4 kecerdasan sekarang kan. Setidaknya ada 4 kecerdasan. Nah, anak yang sempurna itu memiliki 4 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan spiritual. Itu yang biasa disebut spiritual quotient. Spiritual quotient ini beriman. Orangnya rajin ke gereja. Rajin ke gereja. Rajin beribadah. Rajin berdoa. Itu spiritual quotient. Yang kedua, intelligent quotient.
Intelligent question, intelijen, berotak, berilmu, cerdas, beriman, berilmu. Dua, kecerdasan. Ini pinter orang. Itu kira-kira teman-teman guru. Yang ketiga, equation, emosional. Anak yang mampu menata emosinya. Ada orang pun yang gak sesuai hatinya, dia gak langsung emosi. Emosionalnya cerdas. Tidak menguasai hatinya. Yang terakhir, sosial quotient. Orangnya welcome, easy going, bersahabat, banyak kawan. Coba bayangkan, seseorang atau seorang anak beriman, berilmu, tidak gampang marah, easy going, bersahabat dengan siapa saja. Waduh, sudah mantap kali nih. Nah, guru bisa bilang, siapa ya yang seperti ini? Siapa yang seperti ini? Itu. Kalau adik-adik nggak percaya, kita tes. Betul nggak yang 4 ini baru bisa disebut sempurna atau bisa disebut ideal? Sekarang kita coba lihat. Jika ada anak yang selalu ke gereja, pinter orangnya, tapi marah-marah terus, suka nggak? Nggak suka. Ada lagi anak yang rajin gereja, orangnya easy going, bersahabat, nggak suka marah, tapi nggak suka belajar, nggak tahu apa-apa. Bagus. Enggak. Ada orang pinter, ada orang nggak suka marah juga, easy going, tapi nggak mau gereja. Ada orang rajin gereja, ada pinter lagi orangnya, emosi gampang dikendalikan, tapi nggak ada kawan. Itu dia teman-teman. Jadi perlu kita kasih semuanya ini masukan kepada anak-anak kita. Jadi kita kan menuju ke sana ini. Jadi menuju ke sana itu maksudnya menuju ke spiritualitas juga, cerdas, dekat dengan Tuhan, pinter, mau belajar, disiplin, ini gitu kan. Nah, emosi tertata, suka berteman. Inilah kecerdasan yang diingini, yang kecerdasan yang seharusnya menjadi bagian dari anak sekolah minggu. Nah, sekarang bisa guru melakukan sedikit refleksi di ulang tahun ini, bisa juga. Nah, kita kan tadi ada 4 kecerdasannya. Ayo semuanya silakan menilai dirinya. Oke, di tahun 2023 saya menilai diri saya. Bisa di dalam kertas atau guru bisa memberikan sedikit origami yang bisa mereka bawa gitu ya. Sekarang IQ. Oke, kita nilai diri kita. Kira-kira nilai dari IQ kita berapa adik-adik? Silakan tulis masing-masing. Gak usah kasih tahu teman-temannya juga gak apa-apa gitu. Terus keimanan kita, kedekatan kita kepada Tuhan. Nilai kita berapa ya? Kita buatlah rentan nilai ini dari 1 sampai 10. Suruh mereka menilai diri. Menuju kesempurnaan. Terus emosi kita bagaimana? Kira-kira nilai kita berapa ya? Tulis. Oke. Setelah itu sosial kita, bagaimana kita bisa berkawan dengan setiap orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana kecerdasan kita? Berapa nilai kita? Itu untuk kecil, tanggung remaja udah bisa dia. Setelah itu, semua lihat nilainya. Cuma lihat kan.
Ada yang mau sampai nilai 10 setiap komponen ini, setiap bidang ini? Ya pasti ada. Nah, sekarang nilainya misalnya masih 7, masih 6. Nah, semua tulis ke samping apa kira-kira yang akan kita lakukan untuk menaikkan nilai yang ada di sebelahnya. Oke, misalnya kalau IQ kita mau naik, kita mau bikin apa? Atau intelijen kita naik, kecerdasan kita, pikiran, kepintaran kita naik. Kita mau lakukan apa setelah ini? Kalau mau spiritual kita naik, kita mau lakukan apa? Kalau emosi kita mau tertata dan nilai kita tambah, kita lakukan apa? Kalau kita dengan berteman, kita mau melakukan pertemanan yang baik, kita lakukan apa? Gitu kira-kira. Jadi dia di situ dia mau membuat sebuah tekad, sebuah upaya seperti yang dilakukan oleh Paulus, berupaya mencapai nilai yang lebih tinggi. Adik-adik, biarlah nilai ini menjadi nilai kita, dan kita mau tahun depan nilai kita bertambah. Sedikit apapun, yang penting bertambah. Itu yang kita lakukan. Nah, inilah teman-teman, dan kalau gamenya bisa juga kita bikin untuk sebagai penutup, misalnya cari jiwa. Untuk 7, 8, 9 orang gitu kan. Yang tidak 9 kan gak sempurna gitu ya. Sesuai perintah kan, cari teman 9 orang, terus dia tidak temukan kan gak sempurna. Dapat hukuman dong. Berarti kan memang kita harus sempurna. Itu kira-kira pesan dari games itu. Atau ada games lain yang bisa teman-teman guru dapatkan lagi. Itu yang bisa kita sharekan pada sermon kali ini. Terima kasih.